Halo netizen, kali ini kita ada MG ZS EV. Yes, di pameran Indonesia International Motor Show 2021 Hybrid ini, MG Indonesia menghadirkan varian EV dari MG ZS yang udah lebih dulu keluar di luar negeri ya, dan sekarang akhirnya dia tiba di Indonesia. Sebetulnya di indoor atau di hall yang di dalam itu ada displaynya juga, cuma gue lebih prefer yang di tempat SRV ini karena warnanya itu adalah warna hero colornya yang namanya agak ironis ya, namanya tuh Copenhagen Blue. Jadi mobil merek Inggris tapi namanya seperti ibu kota Denmark ya udahlah nggak apa-apa lah. Dan untuk harganya ini belum dipublish ya, jadi untuk harga nanti akan gue cantumin di description di bawah kalau misalnya udah ada. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Untuk kunci dia baru ya, jadi kayak kuncinya MG HS bukan MG ZS yang biasa. Dia tombol lock, terus buat buka bagasi dan unlock pintu. Di sini juga ada auto folding mirror dan handle-nya juga ada keyless entry-nya. Ini yang nggak ada di ZS bensin ya. Nah, pas kita masuk ke dalam, kita disambut sama interiornya yang warnanya beda ya. Kalau yang di bagian dashboard dari ZS yang konvensional atau yang bensin, dia kan warnanya two tone ya, hitam dan kayak coklat gitu. Kalau di sini dia full hitam dengan aksen silver di bagian dashboard sama di door trim. Untuk jok juga dia baru nih. Dia sekarang mempunyai jok elektrik 6 arah, bisa naik turun, maju mundur, bisa recline juga. Udah kulit dan lengkap dengan side airbag lah ya pastinya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Kita nyalain dulu lampunya. Oke. Sekarang kita sudah berada di dalam MG ZS EV. Dan untuk menyalakan mobilnya itu tinggal injek rem aja di sini dan tekan start stop engine button yang ada di sebelah kiri sini untuk menyalakan mobilnya. Hihi. Halus, nggak ada suara mesinnya sama sekali. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam interiornya MG ZS EV yang super kedap ini ya. Untuk setir dia masih sama seperti MG ZS yang biasa. Dia modelnya tuh keren, sudah dilapis kulit dan flat bottom juga. Untuk pengaturan tetap sama, dia tilt only, belum teleskopik. Di sebelah sini ada ornamen silver, ada klakson yang lebih bagus dibandingin ZS biasa dan sudah ada airbag juga. Di sebelah kiri ada tombol pengaturan audio, mute, ngatur telepon, source button. Yang sebelah kanan ini untuk pengaturan MID ya. Ada buat menu favorit dan voice command juga. Di belakang setir ada switch wiper yang ini kemungkinan sudah auto ya, karena di sini ada sensornya gitu nih di belakang spion tengah. Ada pengaturan wiper belakang juga, dan untuk pengaturan lampunya itu kayak mobil Eropa kebanyakan, dia dari sebelah kiri. Lampu sen, lampu utama juga sudah auto, dan dia ada switch fog lamp, tapi bukan fog lamp depan, tapi dia fog lamp belakang ya. Jadi tukeran sama MG ZS yang biasa. Untuk cruise controlnya tetap kayak MG kekinian yang ada switch kecil di bagian bawah tuas sen. Untuk instrument cluster juga dia baru ya, karena dia mempunyai MID yang digital. Jadinya di sini ada layar LCD di tengahnya, tapi untuk speedometer dia tetap sama di sebelah kiri, dan di bawahnya itu ada kayak tegangan dari sistem baterainya. Untuk di sebelah kanan ini tachometer ala-ala mobil listrik, dan di bagian bawah sini ada jumlah baterainya ya, tinggal sisa berapa. Untuk MID di sini isinya lumayan banyak ya, ada jam digital, ada odometer, ada indikator untuk mode berkendara, ada current speed, sisa jarak tempuh. Di sini MID-nya ada tripnya berapa, waktu berkendara berapa, konsumsi listriknya berapa, kecepatan rata-ratanya juga berapa, ada electrical information, voltasenya berapa, motor speednya berapa RPM, arusnya berapa, ada tire pressure monitoring system, dan ada energy flow juga. Terus di sebelah kanan ini untuk pengaturan brightness, ini yang paling terang, setengah, paling redup. Ada speed warning juga, jadi kita bisa atur mau di kecepatan berapa, dia akan mengingatkan. Dan untuk mematikan electronic stability controller dia dari sini. Oke, terus di sini juga ada termasuk traction control. Terus di bawahnya tuh ada pengingat service. Di sini ada warning kalau misalnya ada peringatan apa-apa, dan seperti itu aja untuk di bagian instrument cluster. Jadi sedikit lebih keren ya. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC yang modelnya itu bentuknya kayak
ZS biasa yang model itu kayak turbin, bisa dibuka tutup juga. Di bagian bawahnya juga ada pengaturan spion yang sudah bisa dilipat secara elektrik. Ada headlamp leveling, ada card holder, dan di sini ada tos pembuka kap depan. Untuk pedal masih model gantung, dan di sebelah kiri ada footrest yang nyaman sekali. Door trim ini sama seperti ZS yang biasa, dia plastik di sini, di atasnya, tapi di bagian sini dia empuk, soft touch dengan jahitan warna putih. Ada door handle di sini, central lock. Terus untuk power window-nya dia smooth, sudah all auto down, tapi untuk auto up itu cuma di sisi pengemudi aja. Ada window lock juga, ada door pocket dan speaker. Untuk tweeter ada di pojokan pilar sini. Di atas ada sun visor pengemudi yang ada cerminnya, tapi nggak ada lampunya. Begitu juga di sun visor sebelah kiri, cuma cermin aja. Spion tengah, manual dimming. Di bagian sini juga ada lampu kabin ya, lampu baca kanan kiri. Dan khasnya MG ZS, dia punya pembukaan panoramic sunroof yang modelnya itu diputar ya. Dia juga nyambung sampai ke belakang. Cuma ini karena lagi hujan, kita tutup lagi aja yuk. Dan untuk nutup tirainya itu dari sini ya, ada tombol panah seperti ini. Nah ini kalau ditutup seperti ini. Dan ada indikator untuk passenger airbag juga. Lanjut ke bagian bawah, head unitnya tetap mirip seperti MG ZS yang pernah gue review juga ya, yang udah pernah dipakai kendara juga. Tapi di sini ada perbedaan fitur ya. Yang pertama adalah sekarang dia punya Android Auto. Kalau ZS biasa itu cuma Apple CarPlay-nya aja. Jadi sekarang pengguna Android sudah bisa menikmati fitur smartphone connection ya. Dan di bagian setting car ini dia ada menu-menu baru, kayak contohnya ada pedestrian alert yang khas mobil listrik. Dia ada suara-suara yang kayak ngung gitu ya, biar pejalan kaki itu tahu kalau ada kendaraan yang lagi mendekat. Terus di comfort convenience tetap sama, ada follow me home, find my car. Di bagian other ini untuk setting menu favorit yang ada di setir tadi. Ada hill descent control juga yang bisa di on off dari sini. Dan sisanya sih tetap sama ya, kayak ada input radio, FM AM. Di sini ada settingan audionya juga yang banyak. Ini setting equalizer, dan di sound stagingnya juga banyak. Oke, dan dia juga ada kamera mundurnya yang khas MG. Dia ada adaptive guideline, dan sensor parkirnya juga ada indikator untuk berapa meter sebelum kita kena objek di belakang. Terus lanjut ke bagian bawah. Untuk panel AC tetap sama seperti ZS biasa, dia belum climate control automatic, tapi sekarang dia punya heater. Bedanya cuma itu doang. Jadi kalau ZS biasa kan dia kayak AC konvensional tapi udah pakai knob digital seperti ini. Tapi kalau di ZS EV ini ada pemanasnya. Tapi untuk arah AC tetap sama, ada mode AC, defogger depan, sirkulasi udara, defogger belakang. Untuk fast speednya ada di knob yang sebelah kanan sini. Dan untuk yang versi EV ini dia punya center console yang baru. Jadi dia punya center console yang modelnya tuh tinggi, kayak misalnya Pajero Sport gitu kan, dia kan tinggi. Dan dia juga punya tempat penyimpanan yang ada di bagian sini. Jadi ini tembus dari kanan, ada power outlet, dan di sebelah kanannya ada USB. Dan di bagian bawah panel AC ini ada tempat penyimpanan yang bisa buat naruh kunci. Sama untuk daerah sini itu ada switch-switch yang menarik ya. Contohnya untuk perpindahan transmisinya atau persnelingnya itu dia unik ya, karena dia rotary dial. Jadi injak rem, putar ke kanan seperti ini untuk masuk ke drive, setengah untuk masuk netral, dan untuk ke mundur itu dorong ke kiri. Dan ini berat loh, jadi feel-nya tuh mahal gitu. Untuk P-nya tinggal pencet tombol P yang ada di atasnya. Sama di bagian sini juga ada switch untuk mode berkendara. Dia ada 3. Ada Eco, ada normal, dan ada sport. Jadi masing-masing bisa mengubah karakter dari motor listriknya. Dan ada KERS ya, Kinetic Energy Recovery System, istilahnya regenerative braking ya, cuma dinamain KERS biar kayak mobil F1 aja, biar keren. Di sini ada 3 level, ada yang light, moderate, dan heavy. Jadi bisa diatur sesuka kita. Dan ada switch untuk battery ini cuma buat kayak ngelihat range aja sih. Dan di bagian belakangnya ada switch untuk electronic parking brake. Jadi beda sama ZS biasa, dia parking brake-nya sudah
elektrik lengkap dengan auto brake hold. Center console ini juga jadi ada softpadnya begini ya, dan ada 2 buah cup holder di belakangnya. Sama di bagian sini ada center console yang lumayan dalam. Keren sih, jadi tinggi gitu ya rasanya. Dan di bagian glove box tetap sama seperti ZS, dia belum soft opening. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si MG ZS EV ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang dari si MG ZS EV ini. Ini maaf ya kalau agak gelap karena memang udah maghrib sih. Dan ini adalah posisi mengemudi gue, tinggi gue 170 cm, dan di belakang sini masih ada 5 jari. Jadi masih lumayan lega untuk di belakang sini. Ada seat back pocket di kanan sama di kiri, dan sekarang dia ada input USB ya. Seingat gue kalau yang bensin itu nggak ada, tapi di sini jadi ada. Ini koreksi aja ya kalau misalnya gue salah. Dan di bagian bawahnya ada tempat untuk naruh handphone kita kalau lagi di cas di sini. Dan karena dia punya lantai yang rata, jadinya kita bisa muat bertiga nih di belakang sini. Sama untuk di bagian jok juga sama seperti di jok depan, dia sudah kulit dengan jahitan warna putih seperti ini. Untuk di tengah dia nggak ada headrest adjustable-nya, tapi dia punya seatbelt 3 titik. Jadi ya cukup oke, tapi untuk anak kecil aja sebaiknya ya. Dan ada input ISOFIX di sebelah kanan sama di sebelah kiri. Di belakang juga ada grab handle kanan kiri. Untuk door trim sama seperti di depan, dia atasnya plastik, tapi di bagian armrest atau di bagian yang sering kita sentuh itu soft touch. Power window tadi auto down, turunnya juga sampai habis. Dan untuk mic-nya dia harus ditahan ya. Ada door pocket sama ada speaker juga. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin dari si MG ZS EV ini. Yuk sekarang kita lihat ke eksterior aja yuk. Oke, sekarang kita lihat ke kap depan dari si MG ZS EV ini. Nah, ini dia. Jadi, untuk yang versi EV ini dia bukan bermesin internal combustion ya, melainkan di sini itu adalah controller serta motor listrik yang menggerakkan roda depan si MG ZS EV ini. Untuk baterai sendiri dia kapasitasnya 44,5 kWh, dan dengan klaim jarak tempuh itu 340-an kilometer standar NEDC. Untuk pengecasan juga dia standar rumahan itu bisa 6-7 jam yang berkekuatan 7 kW, tapi kalau kita pakai ultra fast charger kayak di SPKLU itu bisa dari 0 sampai 80% cuma setengah jam aja. Untuk tenaga dari motor listriknya sendiri ini juga cukup oke ya, 141 horsepower, torsinya 353 Nm, dan semua itu bisa diraih secara instan khas motor listrik. Ya, untuk raw mesin sih kesannya jadi agak kopong ya, karena di sini bukan mesin, melainkan di sini cuma motor listriknya aja. Tapi ya tipikal mobil listrik sih. Dia juga belum ditopang oleh shock hydraulic, tapi ya kapnya padat tapi nggak begitu berat-berat juga. At least ada peredamnya juga di sini. Oke. Nah, untuk di bagian depannya sih ini tuh mirip banget sama MG ZS yang biasa ya. Contohnya itu ada yang versi bensin, bedanya cuma dikit. Jadi kalau yang versi EV ini dia nggak ada fog lampnya, udah itu doang. Untuk grill motifnya tetap sama khas MG gitu, tapi di sini ada yang unik ya, karena tempat ngecasnya itu ada di bagian depan. Dia didorong dulu terus kita angkat. Untuk chargernya juga dia udah model yang Type 2 sama yang model CCS combo, jadi udah kayak mobil listrik kekinian ala Eropa gitu ya. Oke, kita balikin lagi. Oke, unik banget ya, dia ada di grill depannya situ. Dan untuk lampunya sendiri dia masih sama seperti MG ZS yang biasa. Jadi dia proyektor tapi masih halogen. Untuk DRL-nya dia khas MG yang namanya London Eye, jadi bentuknya LED membulat seperti ini, dan sennya itu ada di sisi dalam. Di samping velgnya juga baru, jadi kelihatan lebih modern gini. Gue lebih suka sih velgnya si EV ini dibandingin yang versi bensin. Dan untuk bannya dia menggunakan Michelin Primacy ukuran 215/50 R17, jadi ukurannya sama seperti MG ZS yang bensin. Rem depan belakang juga sudah disc brake, dan tadi ya sudah ada ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control.
Dan karena si ZS ini dia crossover ya, dia ada claddingan di bagian samping bodinya. Di bagian spion ada lampu sein dan ada roof rail di bagian sampingnya juga. Handle atasnya sudah chrome, window line juga chrome. Di sini disc brake belakangnya sama, untuk di bagian belakangnya seperti ini ya. Masih mirip seperti MG ZS yang biasa. Cuma bedanya sekarang dia ada rear fog lamp. Kalau yang bensin kan nggak ada. Tapi tukeran ya, yang EV ini dia nggak ada front fog lamp ya. Untuk lampu tetap sama, dia masih halogen yang berbentuk seperti huruf L ini, jadi lebih cakep dan dia agak frosted gitu ya, jadi kelihatan lebih mewah. Ada lampu sein dan lampu mundur. Di kaca belakang ada wiper, ada defogger, ada Hymer stop lamp LED, dan di bagian atas dia ada antena Shark-fin warna hitam. Di bagian bawah sensor parkir ada 3 titik dan kamera mundurnya ada di sini deket plat nomor. Sama di bagian bawah ada aksen underguard gini ya. Dan pastinya juga karena dia EV gak ada knalpotnya. Di belakang emblemnya ada emblem ZS dan emblem EV dengan aksen warna biru. Untuk bagasinya ini tetap sama seperti MG ZS yang konvensional, dia tetap lega. Jok belakangnya juga bisa dilipat 60-40 dan sudah ada lampu di bagian bagasi. Di sebelah kiri dan sebelah kanan ruang bagasi juga ada tempat penyimpanan. Sama untuk lantai bagasinya itu nggak cuma bisa dibuka, tapi bisa diturunin juga untuk menambah kargo dari si bagasinya. Nah, ini kita balikin ke atas lagi. Dan ini kalau diangkat, di dalamnya itu ada tire repair kit, segitiga pengaman sama tempat penyimpanan kecil ini. Dan ini kalau diangkat lagi, itu ada ruang yang cukup untuk ban serep space saver, tapi emang nggak dikasih sih, atau mungkin karena ini unit test drive aja. Tapi ya udahlah, at least kita tahu di bawahnya itu ada ruang yang lumayan besar untuk naruh barang. Oke, yuk kita tutup dulu. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari MG ZS EV ini. Terima kasih banyak telah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review, dan sampai jumpa di video selanjutnya.